Di ujung selatan Pulau Jawa, di mana ombak Samudra Hindia yang ganas menghantam tebing karang dengan kekuatan purba, bersemayamlah sebuah kekuatan yang lebih tua dari kerajaan manapun di tanah ini. Sebuah kisah tentang kecantikan yang dikhianati, keputusasaan yang berubah menjadi keabadian, dan seorang ratu yang hingga detik ini masih memegang kendali atas lautan yang bergolak. Ini bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah sejarah mistis tanah Jawa tentang penguasa mutlak Samudra Selatan, Kanjeng Ratu Kidul. Jauh sebelum ombak selatan mengenalnya sebagai ratu, hiduplah seorang putri jelita di kerajaan Pajajaran yang agung, bernama Dewi Kadita. Ia adalah putri kesayangan Prabu Siliwangi, seorang raja yang bijaksana dan sakti. Kecantikan Dewi Kadita digambarkan melampaui bidadari hayangan. Kulitnya sehalus pualam, matanya bersinar seperti bintang pagi, dan hatinya selembut sutra. Ia adalah pewaris tahta yang sempurna, dicintai oleh rakyatnya dan menjadi kebanggaan ayahnya. Namun, di balik tembok istana yang megah, kesempurnaan seringkali memancing kegelapan, dan cahaya terang sang putri justru menciptakan bayang-bayang kedengkian yang mengintai di sudut-sudut istana. Di dalam istana, para selir dan anak-anak raja lainnya memandang Dewi Kadita dengan api cemburu yang membara. Mereka takut bahwa kecantikan dan kebaikan hati Kadita akan membuatnya menjadi penerus tahta tunggal, menyingkirkan ambisi mereka sendiri. Rasa iri itu tumbuh menjadi kebencian yang pekat. Di bawah selubung malam, sebuah konspirasi jahat dirancang. Para selir yang berhati dengki mencari bantuan dari seorang dukun ilmu hitam paling keji di pelosok negeri. Mereka tidak menginginkan kematian sang putri, melainkan sesuatu yang jauh lebih buruk, kehancuran total atas kecantikan yang menjadi sumber kekuatannya. Kutukan itu datang pada tengah malam yang sunyi, merayap masuk ke dalam kamar sang putri seperti kabut beracun. Ketika Dewi Kadita terbangun keesokan paginya, jeritan ngeri memecah keheningan istana. Ia menatap cermin dan tidak lagi mengenali dirinya. Kulitnya yang dulu mulus kini dipenuhi borok dan sisik yang menjijikan, mengeluarkan bau busuk yang tak tertahankan. Kecantikannya lenyap dalam semalam, digantikan oleh rupa yang mengerikan bak monster. Seluruh istana gempar, para pelayan lari ketakutan, dan kabar tentang putri terkutuk menyebar cepat bagaikan wabah penyakit. Prabu Siliwangi hancur hatinya melihat kondisi putri tercintanya. Ia mendatangkan tabib terbaik dari seluruh penjuru negeri, namun tidak ada obat yang mampu menembus sihir hitam itu. Tekanan dari para penasihat kerajaan dan selir-selir jahat semakin kuat. Mereka meyakinkan sang raja bahwa Kadita telah dikutuk oleh dewa dan keberadaannya di istana akan membawa sial bagi seluruh kerajaan Pajajaran. Dengan berat hati dan air mata yang tertahan, Prabu Siliwangi mengambil keputusan tersulit dalam hidupnya. Demi keselamatan kerajaannya, ia memerintahkan Dewi Kadita untuk pergi meninggalkan istana selamanya, mengasingkannya ke dunia luar yang kejam. Uju hari 7 malam Dewi Kadita mengembara tanpa tujuan. Ia ditolak di setiap desa yang dilewatinya, orang-orang melemparinya dengan batu karena takut tertular penyakitnya. Rasa lapar, lelah, dan penghinaan menjadi teman seperjalanannya. Ia berjalan menembus hutan belantara yang lebat, menyeberangi sungai yang deras, dan mendaki bukit-bukit terjal. Namun, di dalam keputusasaannya, ada sebuah naluri aneh yang menuntun langkah kakinya. Sebuah suara deburan ombak yang jauh seolah memanggil jiwanya, menariknya terus menuju ke arah selatan, menuju batas pulau di mana daratan berakhir dan samudra luas dimulai. Akhirnya, ia tiba di tebing terjal yang menghadap langsung ke Samudra Hindia yang bergemuruh. Angin laut yang kencang menerpa wajahnya yang rusak. Berdiri di tepi jurang, menatap ombak yang bergulung ganas di bawah sana, Dewi Kadita merasa hidupnya tak lagi memiliki arti. Ia bersiap untuk mengakhiri penderitaannya dengan melompat ke dalam pelukan laut. Namun, saat ia memejamkan mata, sebuah suara gaib, lembut namun penuh wibawa, berbisik di telinganya,
mengatasi suara gemuruh ombak. Jangan takut, anakku. Laut ini adalah takdirmu. Disinilah penderitaanmu berakhir dan keabadianmu dimulai. Didorong oleh suara misterius itu, Dewi Kadita melompat ke dalam samudra yang bergolak. Keajaiban terjadi saat tubuhnya menyentuh air laut yang dingin. Rasa sakit dan panas dari penyakit kulitnya seketika lenyap. Sisik dan borok di tubuhnya terkelupas, larut dalam air asin. Ia tidak tenggelam, melainkan terlahir kembali. Ketika ia muncul kembali ke permukaan, ia bukan lagi manusia biasa. Ia telah berubah menjadi sosok spiritual yang jauh lebih cantik dan agung daripada sebelumnya. Ia telah menjadi Nyi Roro Kidul, penguasa abadi yang memiliki kekuatan atas seluruh isi Laut Selatan. Sebagai ratu yang baru, Nyi Roro Kidul menyelam ke kedalaman samudra. Para makhluk laut, dari ikan-ikan kecil hingga monster laut raksasa, menunduk hormat padanya. Di dasar samudra yang paling dalam, ia membangun sebuah keraton yang megah, sebuah istana yang terbuat dari terumbu karang emas, dihiasi mutiara dan permata yang tak ternilai harganya. Ia memilih warna hijau, warna kedalaman laut, sebagai warna kebesarannya. Di sanalah ia memerintah, memimpin ribuan pasukan roh halus, menjaga keseimbangan alam antara dunia manusia dan dunia gaib. Berabad-abad kemudian, legenda Nyi Roro Kidul terjalin erat dengan sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa, terutama Mataram Islam. Dikisahkan bahwa pendiri Mataram, Panembahan Senopati, melakukan tapa brata di pantai selatan dan bertemu dengan sang ratu. Terpesona oleh kekuatan spiritual Senopati, Nyi Roro Kidul menjalin hubungan mistis dengannya. Ia berjanji akan menjadi pelindung spiritual bagi Senopati dan keturunannya yang memerintah tanah Jawa, sebuah perjanjian gaib yang dipercaya menjaga kedaulatan keraton dari serangan musuh melalui jalur laut. Hingga hari ini, legenda Nyi Roro Kidul tetap hidup dalam denyut nadi masyarakat Jawa. Larangan mengenakan pakaian berwarna hijau di pantai selatan masih dipatuhi oleh banyak orang sebagai bentuk penghormatan atau ketakutan, agar tidak ditarik oleh ombaknya untuk menjadi bagian dari pasukannya. Ia adalah simbol dari kekuatan alam yang tak tertaklukkan, keindahan yang mematikan, dan misteri yang tak terpecahkan. Di setiap deburan ombak Parangtritis atau Pelabuhan Ratu, bisikan kisahnya masih terdengar, mengingatkan kita bahwa ada kekuatan di dunia ini yang jauh melampaui pemahaman manusia.